Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dari kitab beberapa koreksi kesalahan dalam masalah akidah dan ibadah atau Al-Mandor fi bayani katsirin minal akhta'i sa'i'ah, kita melanjutkan tentang kekeliruan di dalam bersuci. Poin yang ketiga, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, al-waswasatu fil wudu bi ziyadati adadil ghuslat ala salasi marrat wa tashakkuk bil wudu'i. Adanya perasaan was-was ketika seseorang itu berwudu, ragu tentang kesempurnaan wudunya, lalu ia menambah bilangan yang mestinya 3 kali menjadi lebih darinya. Hada min waswasati syaitan. Kata beliau, perbuatan ini bagian dari tipu daya dan waswasnya syaitan. Padahal dalam Islam ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Hal yang meyakinkan tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang meragukan. Kullu ma jaa fihi dalilun syar'iyyun min kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahuwa alal yaqini. Semua perkara yang datang di dalamnya dalil dari Quran atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, berarti perkara itu adalah perkara yang dibangun di atas keyakinan. Kalau seandainya para sahabat, misalnya Utsman bin Affan mengatakan, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaghsilu yadayhi salasa marrat ila mirfaqaihi. Aku melihat Nabi mencuci tangannya sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Berarti yang meyakinkan bahwa mencuci tangan itu cuma 3 kali. Kalau ada orang ragu-ragu, jangan-jangan tidak sempurna, nanti tidak pas dan semisalnya. Ini keraguan yang datang dari waswas syaitan. Ayat menyebutkan wa arjulakum ilal ka'bain, cucilah 2 kakimu sampai mata kakinya. Lalu ada sebagian orang mencuci sampai lutut, berarti ini waswas. Ketika ayat menyebutkan mencuci sampai mata kaki, Utsman bin Affan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci sampai mata kaki, tiba-tiba kita yang datang belakangan ini ketika wudu dicuci sampai lutut, dengan anggapan tidak mantap kalau nggak sampai lutut, dengan prasangka jauh lebih bersih dibandingkan yang cuma sampai mata kaki. Perasaan seperti ini disebut dengan waswas, dan waswas seperti ini dari syaitan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa khairu qudwah, kama qala Allah tabaraka wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sedangkan kita tahu, sebagaimana Al-Quran menyatakan, sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang paling baik. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja yang datang dari nabimu, jangan membuat yang baru. Ketika kita ragu-ragu, berarti masuk bisikan syaitan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yajid fi wudu'ihi ala salasi marrat. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan Nabi ketika berwudu mencuci maupun mengusap anggota wudu lebih dari 3 kali. Tidak ada. Kalau kurang dari 3 kali ada.
Dalam riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Umar melihat Nabi mencuci wajah cuma 2 kali, mencuci tangan cuma 2 kali. Kurang dari itu ada. Tapi kalau seandainya lebih daripada 3 kali sampai 4 kali, 5 kali, ini tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Kama sabata fi sahih Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa salasan. Sebagaimana telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya, Nabi kalau berwudu sebanyak 3 kali, enggak lebih daripada itu. Wa yajibu 'alal muslim, maka kata beliau wajib bagi kita seorang muslim tardul wasawis wasyukuk ba'da tamami wudu'ihi, setelah dia menyempurnakan wudunya tinggalkan keraguan-raguan. Kalau ada bisikan, oh ini enggak pas, ini kurang mantap, ditinggalkan. Itu bisikan syaitan. Wa alla yazida ala salasi marrat, jangan menambah lebih dari 3 kali. Dafan lil waswasati allati hiya min kaidi syaitan, menolak bisikan-bisikan tersebut karena ini termasuk bagian dari tipu dayanya syaitan. Walhasil kalau begitu, di mana letak tipu dayanya? Bersikap ghulu dalam beribadah. Ketika Nabi melakukan wudu dengan bilangan 3, mestinya kita berhenti di situ. Tatkala syariat ini membatasi sampai bilangan 3 lalu ada orang melampauinya, mujawizul hududasyara', ini namanya ghulu. Dan ghulu dalam Islam hukumnya haram, Bapak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas atau bersikap ghulu pada urusan agama kalian. Walhasil enggak boleh wudu bilangannya lebih daripada 3 kali dan tidak boleh ragu-ragu. Kalau Allah menyebutkan sampai mata kaki, ya itu sudah bilangannya, itu batasannya. Kalau Allah menyebutkan sampai dengan siku-siku, ya itu batasannya. Jangan sampai ketiak. Kalau Allah menyebutkan kepala yang diusap, berarti sampai tengkuk. Jangan rambut yang panjang yang diusap, tapi kepala itu dari depan ke belakang sampai tengkuk. Kalau Allah menyebutkan 2 telinga atau Nabi menyebutkan 2 telinga itu diusap, jangan dicuci, karena beda diusap dengan dicuci. Berbeda mengusap telinga dengan mencuci telinga, itu beda. Poin yang keempat, al-israfu bil ma', terlalu melampaui batas dalam menggunakan air. Ini jelas hukumnya terlarang. Karena Allah mengatakan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, bagaimana wahai Rasulullah pendapatmu bila aku duduk berwudu di samping sungai? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bitaqsid minal ma', bersikap sederhanalah bagimu dalam menggunakan air, padahal berwudu di samping atau di pinggir sungai. Abdullah ibnu Umar menyebutkan tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi muddin minal ma', Nabi berwudu dengan menggunakan 1 mud air. Saya tidak mengatakan bahwa kita mesti 1 mud, tidak. Ya 1 mud itu kurang lebih sekian, ini lebih sedikit, Pak. Nah, Nabi bisa berwudu dengan air 1 atau 2 gelas ini. Kita berwudu mungkin 2 ember atau 1 ember. Ya setidaknya kita gunakan sebisa mungkin lebih sederhana. Karena beribadah itu bukan melampaui batas. Wa fi ma'nal umumi hadis Sa'ad hina marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawaddau faqala la tusrif fil ma'i, faqala wa hal fil ma'i israf, qala na'am wa in kunta 'ala nahrin jarin. Ketika Nabi melewati sahabat Sa'ad tatkala ia berwudu, Nabi menegur, jangan melampaui batas menggunakan air. Kata beliau, apakah bisa air digunakan dalam keadaan melampaui batas? Kata beliau, iya, jangan, walaupun kamu berada di pinggir sungai, gunakan air yang sederhana. Ya kita mungkin Bapak di masjid kita yang mulia ini, Masjid Namirah, mungkin airnya banyak. Tapi tuntunan syariat tidak menganjurkan dengan menggunakan air berlebih-lebihan. Keliru kalau kita memaksakan. Padahal hadis riwayat Imam Ahmad ini menjelaskan wa in kunta 'ala nahrin jarin, sekalipun kamu berada di pinggir sungai yang airnya terus deras mengalir, jangan melampaui batas.
Ada dinul Islam. Inilah agama Islam yang mengajarkan bersikap sederhana. Ini juga bukti bahwa agama itu aturan Allah. Kalau kita mau beragama, ya menurut Allah, menurut tuntunan Rasulullah, jangan menurut kita. Seandainya agama itu dikembalikan kepada kita, tidak akan dijumpai kecuali perselisihan, perpecahan. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, selesai permasalahan, termasuk tata cara berwudu ini. Khamisan, kelima, dzikrullahi fil khala' awid dukhulu bi syai'in fi dzikrullah. Seseorang masuk ke dalam kamar mandi, di dalamnya dia berzikir dengan lisan yang dikeraskan. Misalnya dalam kamar mandi dia membaca astagfirullah, astagfirullah. Atau memasuki kamar mandi atau WC membawa benda-benda yang berisi zikir. Mungkin ada lafzul jalalah la ilaha illallah, atau buku-buku yang bertuliskan zikir dan doa, apalagi membawa Al-Qur'anul Karim. Ini enggak boleh. Wa dzalika makruh. Walaupun cuma sampai hukum makruh. Fayan bagi lil muslim tajannubuhu. Harusnya seorang muslim menjauhi hal yang seperti ini. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasalim alaihi falam yarudd alaihi. Rawahu Muslim. Ketika ada seorang lelaki melewati Nabi, saat itu Nabi sedang buang air kecil. Laki-laki ini mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Abdullah ibnu Umar, Nabi tidak menjawab ucapan salam orang itu karena dalam kondisi BAK. Sedangkan ucapan waalaikumsalam termasuk apa? Doa atau zikir. Dan ini enggak boleh. Wa dzalika li anna radda salam dzikrun, membalas salam itu zikir. Maka yang lebih daripada itu tentu enggak boleh juga. Maka enggak boleh Pak ya kalau dalam keadaan maaf BAB atau BAK lalu SMS sambil diawali pakai apa? Bismillah, assalamualaikum, kaifa haluk ya akhi. Ya enggak boleh. Atau Bapak baca SMS dibalas di sini, waalaikumsalam, bi khair alhamdulillah. Lengkap sudah ini Pak. Ya enggak boleh ini. Enggak dibenarkan. Kan zikir seperti ini enggak diperbolehkan di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hamilah rahimakumullah, yang keenam maskur ra'si aksar min marrah. Mengusap kepala lebih dari satu kali, ini menyelisih petunjuk Nabi. Hada mukhalifu li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yamsahu ra'sahu marratan wahidatan. Karena riwayat yang sahih menunjukkan Nabi mengusap kepala ketika berwudu cuma satu kali saja. Kama sabata fi hadisi Aliin radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyebutkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, wa masaha bi ra'sihi wahidah. Dan beliau ketika mengusap kepalanya hanya satu kali saja. Akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i qala al-Syekh Shalih Al-Utsaimin bi isnadin sahihin. Qala Abu Dawud ahadisu Utsman as-sihahu kulluha tadullu ala masir ra'si annahu marrah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Kata Syekh Al-Utsaimin, hadis ini sanadnya sahih. Imam Abu Dawud mengatakan, hadis-hadis menceritakan wudunya Nabi dari jalan Utsman ibnu Affan yang sahih semua membuktikan ketika Nabi mengusap kepala cuma satu kali saja, bukan dua kali. Dan kebanyakan atau mayoritas manusia kita menjumpainya 3 kali, Pak. Itu pun bukan mengusap, mencuci, atau lebih tepat menumpahkan air di ubun-ubunnya 3 kali. Padahal ketika Utsman mencontohkan wudunya Nabi, beliau mengusap itu muqbila wa mudabbira, dari depan ke belakang, kemudian diusapkan lagi ke bagian depan. Jadi dari depan ke belakang sampai tengkuknya, dikembalikan lagi sampai ke bagian jabin. Dahi, bagian depannya.
Dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Abu Daud, Nabi mengambil air lagi, menumpahkan di tangan kiri, lalu mengusap telinga. Tapi dalam riwayat yang lainnya, Nabi menggabungkan langsung, karena beliau mengatakan al-udhunani minar ra'si, 2 telinga bagian dari kepala. Maka beliau mengambil air, ditumpah di tangan kiri, diusap dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, langsung memegang telinga, diusap 1 kali saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kemudian ikhwati rahimanillah, kita lanjutkan yang ke-7. Ini sering dilakukan kita jumpai di Balikpapan. Saya sering melihat sebagian kaum muslimin seperti ini. Mashur ar-rukbah. Apa namanya ini, Pak? Tengkuk. Ada sebagian keyakinan kaum muslimin kalau wudu tengkuknya mesti diusap air. Kata orang Balikpapan biar tidak gampang berdiri bulu kuduknya. Ini nggak benar. Supaya setannya pergi, itu juga nggak benar. Hadis-hadis tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Nabi ketika berwudu, maksudnya tidak ada hadis yang saya mengatakan ketika Nabi wudu habis mengusap kepala beliau mengusap tengkuk, nggak ada. Yang ada Nabi itu menyela-nyela jenggot. Itu pun para ulama menyebutkan bila jenggotnya tebal. Kalau kayak gini cuma 6 nggak perlu, Pak. Di sela-sela ini nggak perlu gitu. Ya kalau kayak saudara kita yang tebal jenggotnya, dia menyela-nyela jenggotnya supaya air itu masuk ke dalam tempat tubuhnya jenggot, disyariatkan. Oke? Nah, makanya beliau mengatakan wa hadza minal akhta. Ini termasuk kekeliruan orang yang berwudu. Bal addau ba'dul ulama minal bid'i. Sebagian ulama bahkan memasukkan kategori mengada-ngada dalam urusan agama. Li'annahu lam yusbit fi syai'un anin nabi. Alasannya karena enggak ada satupun dalil yang datang dari nabi. Padahal ibadah itu hukum asalnya apa, Pak? Pertemuan sebelumnya saya terangkan, haram hukum asalnya. Al aslu fil ibadati haram illa ma dalla bihil Qur'an aw sunnatis sahihah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya ibadah itu dilarang kecuali apa yang ditunjukkan dalam Quran maupun sunnah Nabi yang sahih, baru dia menjadi halal. Walakinna ruwiya fi maudu'at, memang ada beberapa riwayat tapi hadisnya maudhu' wa munkarat, bahkan mungkar. Wa qad dzakara ba'dul ulama mashar rukbah, di mana sebagian para ulama mengatakan bahwa mengusap rukbah ini bid'ah. Walakinna khafiyun alai annal hadis lam yasih. Sebagian lagi mengatakan enggak sampai derajat yang sangat keras, tetapi tetap itu menyelisih sunnah. Karena memang hadisnya enggak sahih. Makanya tidak disyariatkan ketika wudu menambah mengusap di bagian tengkuknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saminan, kita singkat yang ke-8. Mashu asfalil khuffi awil jawarib au jawrab indal masih alal khuffaini. Termasuk kekeliruan dalam bersuci ketika seseorang menggunakan sepatu, dia mengusap di bagian bawah sepatu, padahal sunnahnya mengusap bagian atas. Ikhwafillah rahimanillah, kata Abdullah ibn Umar, rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan bagi kita, fil wudu'i bimashi al-khuffaini fi safari salasa ayyamin wa layalin wa fil muqimi yauman wa lailin. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala, Nabi memberikan keringanan kepada kita ketika berwudu menggunakan sepatu, diusap bagian atasnya. Kalau dalam kondisi safar lamanya 3 hari 3 malam masih boleh pakai sepatu, berwudu pakai sepatu. Kalau dalam kondisi mukim, kata beliau, Nabi beri rukhsah sehari semalam. Ini ada faedah, Pak. Ketika bapak-bapak sebelum berangkat bekerja berwudu, kemudian mengenakan sepatu, lalu batal wudunya, di saat akan berwudu lagi, nggak perlu melepas sepatu. Cukup diusap di bagian atas sepatunya 1 kali saja. Inilah bukti tentang agama nggak diukur pakai akal.
Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, laulad dinu bi ra'yi lakana asfalu minal khuffi ahaqqu ayyumsa. Kalau agama kita ini dianggap benar dan tidaknya ukurannya akal, sepatu bagian bawahnya lebih pantas untuk diusap dibandingkan atasnya, karena yang kotor itu umumnya bawah. Tapi agama bukan akal, agama itu iman, sami'na wa ata'na. Ini agama. Nah, maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis itu juga memberikan faedah kepada kita, termasuk kekeliruan. Mana letak kekeliruannya? Memperberat diri ketika seseorang itu mau berwudu, pakai sepatu dilepas dulu, habis berwudu kemudian dipakai lagi. Ini memperberat diri. Padahal Islam telah memberikan keringanan, cukup mengusap di bagian atasnya saja. Sekali lagi yang membuat mereka memperberat diri tadi apa, Pak? Was-was, taswisus sayatin. Ketika dia mau berwudu dilepas, kenapa dilepas? Padahal Anda sudah berwudu sebelumnya. Saya nggak merasa mantap kalau nggak lepas. Sekali lagi itu alasannya. Atau dia akan mengatakan nggak enak kalau nggak kena air bagian kaki. Ini was-was syaitan. Padahal Nabi hanya mengajarkan mengusap sepatu atau pakai kaos kaki, mengusap apa? Kaos kakinya saja. Sebaliknya kalau Bapak sudah melepas sepatu, ya berarti sudah gugur rukhsah yang diberikan oleh syariat untuk mengusap bagian sepatunya. Enggak boleh ketika Bapak wudu lepas sepatu, begitu mau mencuci kaki dipakai dulu kaos kakinya baru diusap. Ini enggak boleh. Karena sudah gugur rukhsah untuk mengusap bagian huknya tadi. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Islam menganjurkan atau mengajarkan bagian atas sepatu. Enggak ada bedanya sepatu itu milik laki-laki maupun perempuan. Bahkan jawrab itu sebenarnya maknanya gib. Dikiaskan oleh para ulama, kaos kaki juga masuk. Kalau ada bagian yang luka atau patah kan diperban ya Pak ya. Nah itu namanya jawrab. Boleh cuma diusap saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah ikhwati rahimani wa rahimakumullah, soal buat antum, pertanyaan. Kalau lukanya di tengah-tengah tangan sini luka, sehingga ditutup sekian. Pertanyaannya, dicuci atau diusap? Ikhwan, lukanya di sini dibungkus perban. Kan bagian tangan yang sini enggak kena. Atau lukanya di sini, di bagian apa? Siku. Sebagian di bawah tidak luka. Dicuci atau diusap? Atau dicuci dan diusap? Kenapa diusap? Allah berfirman, wa aidikum ilal ka'bain, cucilah tanganmu sampai siku-siku. Di sana tidak diperintahkan diusap. Dicuci atau diusap? Ya? Karena luka, yang sisanya dicuci enggak? Kan yang sini enggak kena air, enggak kena luka. Lukanya cuma di sini Pak, dibungkus di sini. Separuh ini enggak kena air pun enggak apa-apa. Kira-kira dicuci atau diusap? Tayyib, barakallahu fikum. Abu Hanifah berpendapat dilakukan keduanya. Beristinbat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah sebatas kemampuan yang kamu miliki. Maka dicuci yang mampu dicuci, sisanya cukup diusap. Sementara Imam Ahmad berpendapat dicuci pada bagian yang dicuci tanpa mengusap bagian yang luka. Karena enggak ada syariatnya bagian tangan diusap kecuali tertutup seluruhnya. Wallahu alam bishawab. Saya condong kepada pendapat yang pertama karena dia lebih dekat kepada kebenaran. Yakni bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan dengan cara mencuci yang mampu dicuci, yang tidak bisa dicuci cukup diusap saja. Pertanyaan kedua, ngusapnya sekali apa 3 kali Pak? Kalau nyucinya kan 3 kali nih Pak. Bagian sini dicuci 3 kali. Nah ininya yang sini diusap sekali apa 3 kali? Kalau kepala sekali. Kalau selainnya, kenapa cuma sekali? Jawabnya karena dalam riwayat Imam Muslim, Nabi hanya menganjurkan 1 kali saja. Jadi diusap hanya 1 kali, bukan ambil air diusap lagi, tidak. Cukup mengusap
Satu kali saja. Fahimtum? Barakallahu fikum. Baik. Tsamina. Tasya yang ke-9. Al-istinja'u minar raih, termasuk kekeliruan dalam bersuci adalah beristinja. Istinja itu artinya cebok. Ya. Minar raih menggunakan kotoran binatang yang sudah mengering atau menggunakan yakni sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Ikhwafillah rahimanillah, Nabi pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud diambilkan batu untuk beristijmar. Kemudian Abdullah mendapatkan 2 butir batu, 1 butirnya apa? Kotoran binatang. Maka Nabi SAW mencampakkan kotoran binatang itu dan beliau berkata fa innahu rijs, karena dia itu kotor, najis. Di zaman sekarang mungkin nggak menggunakan batu, Pak, beristinjak dengan angin. Saya nggak tahu, tapi di sini dituliskan di sini menggunakan apa? Angin. Apa ada beristinjak dengan apa? Ini keliru. Dan juga termasuk kekeliruan beristinja karena sebab kentut. Ini salah. Kentut itu nggak perlu istinja. Nggak ada dalilnya orang buang angin lalu apa? Istinja. Kalau itu memang kalau seandainya perkara ini ada dalam Islam, agama Islam ini berarti berat, Pak. Itu membayangkan kalau ada orang yang sehari kentut bisa sampai 25 kali, berapa kali dia istinja, Pak? Masya Allah. Karena memang angin itu tidak najis. Angin tidak najis. Walaupun keluar dari tempat yang bisa mengeluarkan benda yang najis. Fahim tuh? Nah, maka terlalu melampaui batas kalau setiap orang buang angin ganti pakaian, kena najis katanya. Ini melampaui batas. Ada soal buat ummahat, pertanyaan buat ibu-ibu dan boleh dijawab oleh bapak-bapak. Kalau angin yang keluar dari tempat keluarnya anak, angin keluar dari tempat keluarnya anak, rahim, batal nggak wudunya? Batal wudunya tidak, Pak? Rasulullah menyebutkan la yusalli ahadukum wa huwa yudafi'ul akhbasan. Jangan salah seorang di antara kalian itu salat dalam keadaan dia menahan 2 kotoran. Abu Hurairah ditanya yang merawikan hadis ini, apa itu 2 kotoran? Beliau mengatakan al-baulu wa durratu. Keluarnya angin dan keluarnya air kencing. Nah, kalau misalnya wanita mengeluarkan angin dari lubang rahimnya, batal enggak wudunya? Kenapa? Kalau buang air kecil, batal. Kalau buang angin dari tempat keluarnya anak, batal atau tidak? Bukan termasuk durrat. Jadi kalau ibu-ibu sholat kemudian keluar angin dari rahimnya, itu bukan termasuk durrat. Enggak dihitung sebagai pembatal wudu. Sekarang diganti pertanyaannya. Ini kiasan, Pak, ya. Karena di sini ada anak-anak. Kalau dia bukan mengeluarkan angin, tapi mengeluarkan sail. Apa namanya itu? Keputihan atau semisalnya, cairan yang keluar. Batal enggak, Pak? Diganti sudah. Mengeluarkan darah. Batal enggak? Ini penting diketahui. Wanita mengeluarkan darah dari lubang rahimnya, batal atau tidak? Yakin batal, Bapak? Nah, ada yang menjawab kalau darah haid batal. Iya, jelas kalau darah haid. Kalau darah istihadah? Tidak. Kalau darah istihadah? Tidak. Najis tidak? Darah istihadah najis atau tidak? Darah istihadah najis. Batal enggak wudunya kalau begitu? Mulai bingung sudah, Pak. Diputar-putar bingung kan kita. Masya Allah. Enggak apa-apa, memang begini belajar. Darah istihadah itu najis. Kalau seseorang mengeluarkan darah terus-menerus, itu berarti penyakit yang ada pada dirinya. Islam memberi rukhsah. Ketika dia mau sholat, dia bersihkan dulu darahnya. Di tengah-tengah sholat keluar darahnya, tidak membatalkan sholat baginya. Tapi kalau cairan yang keluar dari rahim,
Jumhur ulama berpendapat itu membatalkan wudu karena dia hukumnya najis. Jumhur berpendapat cairan yang keluar dari lubang layam itu membatalkan wudu dan itu najis. Sehingga jumhur berpendapat keputihan itu najis. Kecuali Abu Hanifah, Ibnu Hazm menyebutkan tidak ada nas yang menyebutkan tentang hal itu. Yang ada nas yang menyebutkan tentang keluarnya dari dua jalan, kubul dan dubur. Kubul itu tempat keluarnya air kencing, dan kemudian dubur. Jadi selain daripada itu tidak membatalkan wudu. Kultu saya katakan ikhtiyatan, berhati-hati itu lebih baik. Tapi bukan ini intinya. Inti yang ingin saya sampaikan, berapa banyak di antara kaum muslimin dan muslimah meremehkan belajar masalah taharah. Enggan mempelajari tentang bagaimana cara bersuci yang benar, bagian mana yang dikatakan najis dan tidak najis, apa yang dilakukan ketika menjumpai najis dan apa yang dianggap tidak najis atau najis, itu diremehkan. Padahal ini perkara penting yang bisa mempengaruhi ibadah yang berikutnya, salat. Bukankah Nabi mengatakan, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian dalam kondisi berhadas sampai dia benar-benar berwudu. Benar wudunya. Sampai dia berwudu. Berarti jangan meremehkan belajar masalah thaharah. Masih banyak yang kita tidak ketahui. Ini baru sebagian kecil dari kekeliruan di saat berwudu. Baru sebagian kecil. Dan masih banyak lagi kekeliruan-kekeliruan yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam masalah berwudu atau mandi. Masih ada waktu Bapak? Nah, kita tambahkan sedikit. Sekarang kita lihat kesalahan dalam masalah sholat. Padahal sholat ini ibadah yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Kesalahan pertama, tarkus sholat bil kulliyah, nggak sholat sama sekali dalam hidupnya. Atau cuma sholat di hari apa? Hari raya. Kalau hari Jumat masih seminggu sekali Pak. Ini hari raya, setahun 2 kali aja gitu Pak ya. Sebenarnya demikian. Wadhalika kufrun. Penulis buku ini berpendapat orang ini bukan muslim lagi. A'adanallahu wa ikhwanana min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dan saudara-saudara kita dari sikap meninggalkan salat. Wa qad dallati ala dzalikal adillatu minal Qur'ani was sunnah wa ijma'il ummah. Terlalu banyak dalil dari Quran dan sunnah, bahkan sebagian pendapat para ulama yang menyatakan tentang kafirnya. Minal Quran, misalnya dari Quran Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bila mereka bertobat, lalu menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mereka itu saudaramu dalam satu agama. Saudaramu seagama. Seolah-olah pemahamannya, kalau nggak sholat bagaimana? Bukan saudara seagama. Agamanya beda. Ini pendalilan beliau. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, ma salakakum fi Sakor, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuatmu berjalan masuk neraka Sakor? Mereka menjawab, dulu kami bukan termasuk orang yang menegakkan salat. Dari hadis Nabi, misalnya hadis Jabir, Nabi mengatakan bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan seseorang perbuatannya syirik ataukah kufur ataukah iman ada pada meninggalkan salat. Seolah-olah Nabi mengisyaratkan meninggalkan sholat, hati-hati ini keluar dari Islam. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Seorang sahabat pernah mengatakan, aku tidak melihat sesuatu yang dikatakan oleh para sahabat sebagai perkara yang mengeluarkan pelakunya dari Islam melebihi sikap meninggalkan sholat. Seolah-olah beliau mengisyaratkan, hampir seluruh sahabat sepakat kalau ada orang nggak sholat, 2 aja kemungkinannya. Kalau enggak munafik, maka dia kan kafir. Munafik aja masih sholat. Orang munafik sholatnya apa? Sholat. Lalu bagaimana lagi yang tidak mengerjakan sholat? Sehingga pendapat seperti pendapat yang beliau sampaikan ini, jika ada orang meninggal dunia tidak pernah sholat, maka tidak boleh ini menurut pendapat yang mengatakan
kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pendapat yang kedua mengatakan memang tidak kafir. Karena di antara dalilnya man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya lalu meninggal dunia, dia akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, jangan tinggalkan sholat. Tapi bukan ini yang kita garis atasi. Yang kita garis atasi adalah sikap kita membiarkan keluarga kita nggak sholat. Ini yang jadi masalah. Kadang orang tua menganggap kan masih anak-anak. Padahal anak-anak dianjurkan sholat di usia berapa, Pak? 7 tahun. Dipukul pada usia. Kira-kira kalau istri nggak sholat, dia apakan, Pak? Hah? Kalau anak itu nggak sholat dipukul, lah istri nggak sholat, wah bapak semangat ini jawabnya. Cari istri baru Ustaz begitu ya. Kadzalik kalau ayakumullah. Demikian pula sebaliknya, mungkin kalau ibu ditanya gimana kalau suaminya nggak sholat. Di antara pendapat Imam Syafi'i, wanita yang dinikahi oleh lelaki yang tidak sholat, fanikahuhuma faskun, pernikahannya itu terpisahkan dengan sendirinya. Bukan cerai, bukan cerai. Dia nggak boleh berkumpul sampai sesuatu yang menyebabkan mereka faskun ini pelakunya bertobat kepada Allah. Sampai suaminya itu mau sholat, baru halal istrinya itu dikumpulin. Fahim tuh? Karuan kalau misalnya laki-laki ini menikahi wanita Nasrani, itu justru halal karena wanita Nasrani memang tidak sholat. Atau wanita Yahudi, karena wanita kitabiyah tidak diharamkan dinikahi oleh laki-laki muslim dengan syarat dia menjaga kehormatan dirinya. Fahimtum ya ikhwati? Maka ini penting. Jadi jangan dibiarkan keluarga kita meninggalkan sholat. Perlu diingatkan. Terakhir, ini juga kesalahan. Kita malas mengingatkan sholat pegawai atau pekerja kita. Ini kebiasaan jelek ini, Pak. Parahnya ini terjadi bagi orang yang bekerja membangun masjid. Masjid dibangun, tukangnya ngerjain, takmirnya mengumandangkan adzan, sholat, tukangnya duduk-duduk di depan. Masya Allah, ini musibah. Nanti takmirnya ditanya Allah, bagaimana bisa seorang membangun masjid kok nggak sholat? Ini orang muslim atau bukan, kan begitu? Maka kita harus ingatkan sholat. Pegawainya diingatkan sholat. Kalau bapak punya pembantu, ingatkan sholat. Kalau dia nggak sholat, cari yang sholat. Masih banyak yang sholat. Supaya syiar Islam ini tidak diremehkan. Kadang bapak mungkin punya supir, diajak, ayo mas antar dulu sholat berjamaah. Ayo sholat, supirnya bilang, bapak duluan saja. Kamu kapan? Titip salam saja. Ini musibah itu, Pak. Orang seperti ini diganti aja cari yang sholat. Nah, karena ini penting. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum Isya masih ada 2 menit. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan itu lebih baik. Ya, betul. Terlihat tidak ayatnya? Kalau misalnya ayatnya itu Anda di kamar mandi sambil buka pas hari Jumat, surat Al-Kahfi dibuka, kan kelihatan. Ini nggak boleh, Pak. Tapi kalau seandainya handphone Anda pada asalnya zahirnya seperti ini, kemudian Anda tidak membuka ayat, ya ini nggak apa-apa. Ini tidak dilarang dalam Islam. Yang nggak boleh itu menambah, sama seperti tadi, Pak, ada SMS masuk tidak Bapak buka, ya nggak apa-apa. Ketika dibuka di sana ada tulisan Innal hamdalillah misalnya begitu. Nah, ini yang nggak boleh. Kayak kalau ada SMS masuk di kamar mandi jangan dibuka dulu lah, Pak. Sabar, tunggu sampai apa? Keluar dari kamar mandi. Demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salahnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.